Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar paket program niaga yang ke-11, di mana topik yang kita bahas di sini adalah pengenalan Microsoft Access dan query gitu ya. Jadi kita belajar apa itu Access dan bagaimana cara aktif daripada Microsoft Access, dan kita akan masuk nanti di sini ada namanya query di dalam Microsoft Access itu sendiri. Jadi di sini ada namanya Microsoft Access. Microsoft Access ini adalah sebuah aplikasi. Ini masih keluarga daripada si Microsoft. Jadi Microsoft Access ini adalah aplikasi yang digunakan untuk merancang yang namanya sebuah database. Jadi database itu adalah sebagai tempat yang namanya penyimpanan sebuah data atau kumpulan dari beberapa data yang saling berhubungan atau saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Untuk Microsoft Access saat ini sudah banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi program yang sangat sederhana dan mudah. Sedangkan program yang sejenis dengan Microsoft Access itu bisa menggunakan program Box Pro, bisa juga yang namanya Visual Box Pro, ada dia Box Base, ada dia The Base, ada juga Paradox, bisa juga menggunakan yang namanya Visual Basic, ada juga yang namanya Visual Studio, bisa juga yang bahasa pemrograman lainnya. Jadi tujuannya tadi di sini adalah untuk menyimpan data ke dalam yang namanya sebuah database gitu ya. Fungsi Microsoft Access ada juga fungsi yang lain gitu ya. Jadi Microsoft Access ini untuk membuat program aplikasi, bisa dia untuk yang namanya persediaan barang atau stok barang, bisa juga untuk membuat yang namanya aplikasi penggajian atau pegawai, bisa juga di aplikasi kasir ya, sering kita lihat ya, misalnya di Indomaret, di Alfamart, atau misalnya waktu kita jalan-jalan ke mall. Bisa juga untuk membuat yang namanya sistem absensi. Ada juga dia untuk sistem perpustakaan. Bisa juga yang namanya untuk membuat aplikasi sistem antrian. Oke, jadi itu dia fungsi daripada si Microsoft Access itu sendiri. Kita lihat bagaimana cara aktif daripada Microsoft Access gitu ya. Ini tergantung daripada versi daripada Microsoft yang kita gunakan. Kalau saya di sini itu menggunakan Microsoft Office 2016, ya hanya beda di tampilan nanti ya. Kalau adik-adik menggunakan misalnya 2007, 2010, atau ada yang sudah menggunakan 2019. Di sini ada dua cara saya buat. Yang pertama bisa kita klik tombol start, baru kita masuk nanti ke run. Apa yang kita ketik di run itu adalah kita ketik MS Access, lalu kita OK atau kita enter. Atau cara kedua nanti bisa kita double klik icon Microsoft Access yang ada di desktop masing-masing. Oke, langsung kita praktekkan bagaimana caranya gitu ya. Oke, langsung kita praktekkan di sini caranya. Tadi kita klik dia start gitu ya. Oke, logo Windows huruf R, keran. Baru kita ketik di sini yang namanya MS Access. Kita ketik MS Access seperti ini. Kalau sudah di enter atau di OK-kan. Oke. Kalau sudah, nanti kita pilih di sini yang namanya blank desktop. Blank desktop database. Kita klik di sini. Oke, seperti ini dia. Blank desktop database. Jadi waktu kita pilih blank desktop database, di sini kita harus menentukan yang namanya nama database-nya. Ada di sini dia file name-nya. Oke. Kita harus menentukan apa nama database yang akan kita rancang. Dan juga kita tentukan di mana kita simpan database tersebut. Misalnya, kalau di sini kan udah ada di sini alamatnya, di drive C, user, Lely, dokumen. Berarti disimpan di drive C. Saya mau menyimpannya di drive D. Bagaimana caranya gitu ya?
Kita klik di sini tanda browse-nya. Oke. Baru kita tentukan di mana kita simpan. Misalnya saya pilih di sini adalah di D. Oke. Kita buat namanya adalah latihan misalnya. Ini kita buat latihan. Oke. Oke, kalau sudah kita okekan, maka di sini otomatis extension atau marga daripada si Microsoft Access itu adalah ACCDB. Ini ACCDB ini singkatan dari Access Database. Oke. Kalau dia 2007 ke bawah itu dia MDB. Itu MDB Microsoft Database. Oke, kalau sudah kita klik dia tombol create-nya, kita klik. Oke. Maka inilah tampilan daripada si Access. Oke. Ada di sini beberapa yang namanya objek di dalam database. Ada di sini objeknya. Oke. Ada beberapa objek di dalam database. Yang pertama ada namanya tabel. Oke. Jadi tabel ini biasanya sebuah data yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Sedangkan yang kedua ada namanya query. Yang ketiga form. Yang keempat ada namanya report atau laporan. Jadi kalau kita ingin mengerjakan 2 sampai 4, kita pastikan nomor 1 ini ada. Jadi semua sumber data, query, form, dan report itu adalah dari si tabel ini. Jadi ini untuk mengerjakan yang 3 ini pastikan si tabelnya sudah ada. Oke, maka kita lihat yang kita bahas hari ini adalah tabel dan query. Nanti pertemuan selanjutnya kita belajar form dan reportnya. Oke, kita lihat bagaimana cara merancang yang namanya sebuah tabel gitu ya. Cara merancang tabel ada di sini. Oke, cara merancangnya. Ini cara merancang tabel ya. Kita kembali ke Microsoft Access-nya. Bagaimana cara merancang tabel? Kita klik di sini dia tab create-nya. Oke. Di sini ada yang kita pilih. Apa saja yang bisa kita rancang? Bisa dia tabel. Oke. Bisa di sini query. Ini ada query 2. Ada juga di sini yang namanya form. Oke, jadi setiap objek itu ada dia pilihannya. Oke. Kita lihat di sini contoh di sini tabel, ada di sini table, ada dia table design. Oke. Ada di sini query widget, ada dia query design. Baru sini namanya form, ada form design, ada dia blank form. Oke. Kita ingin merancang yang namanya tabel, kita klik di sini adalah boleh kita klik table, maka seperti ini kembali ke yang tadi. Boleh kita klik lagi create-nya, kita ke table design. Berarti di sini kita masuk ke perancangan yang namanya sebuah tabel. Oke. Di dalam yang namanya tabel ini ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada namanya field name. Ada di sini field name. Field name itu adalah kita tentukan apa yang menjadi nama field yang akan kita rancang. Oke, ada di sini lagi yang namanya data type, berarti tipe data. Tipe data di sini banyak, ada dia short text, ada long text, ada dia number, ada date or time, ada dia currency, ada dia auto number, ada yes or no, dan masih banyak lagi. Oke. Baru yang berikutnya ada namanya di sini description. Description ini adalah ini keterangan dari field ini. Bisa dibuat, bisa tidak. Contoh, kita buat di sini misalnya kita membuat ini yang berhubungan dengan mahasiswa. Apa saja yang berhubungan dengan mahasiswa fieldnya? Yang pertama ada name. Nah ini, oke. Baru misalnya ada nama. Ada kita buat sini dia group, oke. Baru kita buat misalnya mata kuliah, oke. Mata kuliah membuat nama field tidak boleh ada spasi. Baru yang terakhir misalnya kita buat nilai. Kira-kira NIM ini apa yang cocok tipe datanya gitu ya. Kita buat di sini. Ada di sini pengaturannya. Misalnya kita buat di sini adalah short text. Berarti teks singkat. Misalnya NIM adik-adik berapa digit atau berapa huruf. Bisa kita atur di bagian field size-nya. Misalnya NIM kita ada sebanyak 8. Kita buat di sini adalah 8. Oke. Baru nama. Nama itu berapa digit gitu ya.
Oke. Nama misalnya kita buat di sini, contoh nama paling panjang misalnya 50 huruf. Oke. Ada lagi misalnya di sini mata kuliah. Mata kuliah misalnya kita buat juga 50. Oke. Oh, grup misalnya kita buat di sini 30 aja. Oke. Baru mata kuliah kita buat misalnya 50. Baru untuk yang namanya nilai, tipe datanya apa yang cocok, Kak? Karena ini angka, kita pilih di sini yang namanya number. Oke, kira-kira seperti ini. Maka di sini otomatis dia field size-nya itu ada dia long integer, nanti bisa diatur lagi. Oke, kalau sudah siap kita rancang seperti ini, oke, kita ingin mengisi datanya. Bagaimana caranya, Kak? Ini kan kita aktif di desain. Kita kliklah di sini dia view-nya. Oke, kita klik view bisa. Kita tekan Ctrl S juga bisa. Oke, tekan Ctrl S kita simpan dulu. Nama tabelnya misalnya mahasiswa. Kita oke kan? Oke. Ada di sini muncul dia kotak dialog. There is no primary key defined. Apakah kamu ingin membuat pil kuncinya? Kita jawab aja no. Oke. Seperti ini. Lalu kita akan mengisi data. Di sebelah kiri ini sudah ada tabel kita ini. Tabel mahasiswa. Kita akan mengisi datanya. Bagaimana caranya, Kak? Kita kliklah di sini view-nya. Oke. Kita klik tinggal kita isi. NIM-nya contoh. Ini hanya contoh ya. Contoh mau kita buat. Bagaimana caranya? Oke. Kita buatlah di sini misalnya NIM-nya contoh. Misalnya 20. Oke. 310010. Oke, namanya misalnya Susanti. Susanti, grup ini apa ini ya? MI ini. Oke, MI 20A. Mata kuliahnya misalnya dia belajar PPN, paket program niaga, nilainya 80. Oke. Data yang kedua 2133 0020. Misalnya Andi, ini dia KA 21B. Oke. Dia belajar misalnya BIN, nilainya 90. Oke. Kita buat lagi misalnya di sini 19. Oke, 32015. Oke, ini Anto. Ini anak TK ini. TK 19A. Dia belajar misalnya interface. Oke, nilainya misalnya 70. Oke, kira-kira inilah misalnya data yang kita isi. Ternyata ada yang mau ditambah misalnya file-nya. Bagaimana caranya, Kak? Kita kembali lagi ke view-nya, perancangan. Oke. Kalau ada yang mau ditambah, silakan ditambah. Misalnya ditambah diantaranya. Caranya nanti boleh diklik kanan. Kita pilih di sini insert rows. Oke. Contoh insert rows di sini. Berarti di sinilah yang akan disisip. Oke. Karena ini nggak ada yang mau ditambah. Kita klik kanan. Kita pilih dia delete rows-nya. Kira-kira seperti itulah untuk merancang yang namanya sebuah tabel. Nah, ini saya tutup ini ya, ini biar jangan terganggu kita. Oke, jadi tadi tabel kita ini di kiri. Oke, ini kita tutup. Sekarang kita jawab yes kalau ada perubahan. Oke, seperti ini dia. Udah selesai kita rancang yang namanya tabel kita. Ternyata kita akan melihat lagi tabel itu caranya. Kita klik aja di kiri, double klik aja. Ke sini lagi dia. Oke, kita akan melihat perancangannya. Kita klik lagi di sini. Seperti ini. Itu kira-kira. Yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat yang namanya query. Kita klik tab create. Oke. Ada di sini namanya query design, ada dia query widget. Kita mau yang mana bebas gitu ya. Misalnya kita akan membuat query design. Kita klik query-nya. Seperti ini. Oke. Lalu di sini namanya show table. Kita tampilkan table tadi sumber data kita. Lalu kita tandai yang namanya mahasiswa. Kita klik add. Seperti ini. Baru kita close yang ini.
Lalu kita masukkan fil-filnya kemana ya? Ke sini. Kita masukkan dia name. Masukkan ke sini name. Oke, baru kita geser nama ke sini. Oke, baru group. Baru kita pilih mata kuliah. Baru kita masukkanlah di sini nih nilainya. Oke, kalau udah siap di close bisa ini, tapi disimpan nanti. Ini nggak usah kita simpan dulu, jawab no gitu ya. Oke, itu kita gunakan dia secara manual. Bagaimana kalau kita gunakan langkah-langkah? Caranya, kita klik lagi tab create, kita pilih di sini namanya query widget. Ini query widget. Oke. Query widget di sini ini query yang pertama kita pilih dia bentuk daripada query-nya. Misalnya kita pilih di sini simple query widget, kita okekan. Oke. Baru yang berikutnya ada namanya which field do you want in your query. Artinya field-field yang mana yang akan kamu buat di dalam query itu. Di sini juga ada namanya sumber data kita. Sumber data dari mana? Bisa dari tabel, bisa dari query. Di sini bacanya adalah table query, tapi karena kita masih ada tabel, maka di sini bacanya table mahasiswa. Lalu kita pilih field-field yang akan kita buat di dalam query itu. Kalau mau kita sisip satu-satu, kita klik yang ini. Oke, kita klik. Oke, tapi kalau mau kita semua kita masukkan, langsung aja kita klik yang tanda 2 ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang namanya next. Kita klik next. Oke. Baru detail show, would you like detail or summary query. Langsung aja secara detail aja. Kita nextkan. Oke. Nama query-nya apa? Ya nggak masalah. Mau seperti ini pun nggak masalah. Lalu kita ini judulnya ya. Oke. Query mahasiswa query kita finishkan. Ini hasilnya. Jadi hasilnya sebenarnya sama dengan yang tadi. Sama juga dengan ini. Gitu kira-kira. Oke. Ini dia ada di sini table. Di sini query-nya. Kita akan melihat desain daripada query-nya sama saja. Kita klik di sini yang namanya query desainnya. Oke. Ini kita tutup. Kalau mau kita klik query desainnya, klik lagi di sini view-nya. Kira-kira seperti ini. Oke. Jadi dari sini bisa lagi kita buat nanti yang namanya fungsi. Ada dia fungsi string, ada di sini dia fungsi logikanya. Contoh, kita akan membuat yang namanya fungsi stringnya. Fungsi string dari mana? Ya ada kemarin kita bahas, ada dia left, ada dia right, ada juga yang namanya mid-nya. Misalnya dari ini. Oke, di mana mau kita buat? Misalnya di sini. Kita membuat apakah? Kita akan membuat yang namanya fungsi stringnya. Caranya kita buat di mana mau kita tempatkan, baru kita klik builder. Oke, apa yang mau kita buat yang pertama? Misalnya saya mau membuat yang namanya tahun masuk. Saya buat sini tahun masuk. Oke, tahun masuk titik 2 sama dengan. Kita ambil dari kiri. Left, buka kurung dari si name-nya. Oke, titik koma. Berapa yang mau diambil? Misalnya 2. Tutup kurung. Kita okekan. Lalu kita enter. Nah, ini dia sudah ada rumusnya. Melihat hasilnya bagaimanakah? Dari sini kita klik dari run-nya. Ini jadi ada tahun masuk di sini. Oke. Tapi orang nggak paham apa itu 20, 21, 19. Maunya kah? Ada di situ 2000-nya. Oke. Maka kita kembali ke desainnya. Oke. Kita klik di sini builder. Oke. Kita gabunglah dengan angka 20. Oke, kita buat di sini mudah-mudahan tanda plus ya. Kalau kita enter bisa itu benar, kalau di enter tidak bisa berarti salah. Oke, bisa dia. Kita klik lagi di sini run-nya. Nah, ini berarti 2020, 2021 dan 2019. Oke. Baru kita lihat lagi di sini nanti dia kode jurusan 31, 32, 33. Oke. Kita kembali ke view-nya. Kita buat di sini, boleh di sini diketik langsung misalnya kode jur titik 2. Oke, berarti di sini kita buat dia mid. Oke, mid buka kurung dari si name
titik koma di urutan keberapa dia? Di urutan ketiga. Di urutan ketiga tadi kita buat 3 titik koma 2 tutup kurung, kita enter. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini dia. 31 33 32. Kita kembali ke desainnya. Baru kita buat di sini nomor urut. Artinya nomor urut pendaftaran. Kita gunakan di sini adalah right. Oke, buka kurung dari sini. Titik koma misalnya 4. Kita enter. Ada dia hasilnya. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini nomor urut pendaftarannya, dia nomor 10, nomor 20, dan nomor 15. Itu dia untuk fungsi yang namanya fungsi daripada string. Bagaimana kalau kita gunakan yang namanya fungsi logika? Fungsi logika kita buat di sini. Kita kembali ke desainnya. Oke. Saya mau mencari di sini keterangan. Di sini kan ada nilai. Nanti keterangannya lulus atau gagal, lulus atau remedial. Bagaimana caranya, Kak? Maka kita lihat. Kita klik dia buildernya aja. Oke. Misalnya kita buat di sini keterangan. Oke, keterangan. Titik 2. Di sini fungsi logika itu adalah pakai if gitu ya. If kalau di Excel if, oke. If nilai kita buat lebih besar sama dengan 75 titik koma, maka nanti dia lulus. Oke. Selainnya kalau tidak lulus berarti gagal. Kira-kira seperti ini. Oke. Kita tutup kurung, kita okekan. Nah, ini kita enter. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Ternyata ada yang salah. Oke, di sini titik koma. Ini saya buat koma tadi, ternyata harus titik koma. Kita okekan. Kita enter. Kita lihat hasilnya. Apa dia hasilnya gitu ya. Ini dia jadi lulus, ada satu orang yang gagal. Itulah kira-kira untuk yang namanya pengujian daripada nilainya. Oke, jadi kalau kita tambah pun nanti di sini, kita tambah datanya, contoh ini ya, contoh, kita buat datanya di sini. Misalnya kita buat lagi 21, oke, 32, 0001. Oke, namanya misalnya Tina. Oke, kita buat di sini misalnya TK21A. Dia belajar misalnya BIN. Nilainya misalnya kita buat 90, maka dia otomatis dapat di sini. Dapat di sini semua apa yang sudah pakai rumus tadi. Jadi sangat gampang untuk yang namanya fungsi string dan fungsi logika. Dan di sini bisa juga digabung antara fungsi string dan fungsi logika. Di mana digabung, Kak? Ya nanti di sini bisa. Oke, yang ini bisa dia. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Kita ke view dulu. Oke, misalnya di sini. Kode jurusan ini kita builder. Nah, di sini dia. If. Kita gabung lagi di sini nanti. If. Buka kurung. Di sini dia. Tapi nanti ini lebih panjang. Lebih panjang apa dia, Kak? Tadi dia 3, 31. Oke. Kalau dia 31 nanti jadi apa? Maka di sini jadi manajemen. Atau kita buat MI. Baru kita uji lagi. Ini aja kita copy ya. Oke. Oke. Ini berarti nanti jadi KA. Berarti di sini kita ganti jadi 33. Berarti di sini tutup 2 kali ya. Ini juga tutup 2 kali. Selainnya apa dia, Kak? Jurusannya selainnya pasti adalah TK.
Sini ya, sini kita apa dulu? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini kita tutup 2 kali. Kita tutup 2 kali. Oke, kita okekan. Lalu kita enter. Oke, ternyata ada yang salah. Oke, yang mana ya? Kode jur iif made buka kurung name. Made. Oke, oh ini ada ini tutup petiknya kurang ya. Tutup petiknya kurang. Oke, kita okekan. Kita enter. Nah, ini dia. Kita lihat hasilnya. Ah, jadi seperti ini, Dek. Jadi ada dia MI, KA dan TK. Apa tadi rumusnya, Kak? Yang ini aja. Oke, ini dia tadi. Nah, oke. Jadi rumusnya sangat singkat. Di sini dia if, sedangkan di Excel itu adalah menggunakan if gitu ya. Ini 2 i-nya. Jangan salah nanti, jangan nanti dibuat f-nya 2. Oke, sudah ada kita gunakan yang namanya fungsi string, fungsi logika, dan penggabungan antara fungsi string dan fungsi logika. Jadi silakan nanti dipraktekkan. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Kalau ada nanti yang mau ditanya, silakan ditanya. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.